Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kekhawatiran adalah suatu masalah yang sangat besar yang menyerang umat manusia di akhir zaman ini. Banyak orang tidak menyadari bahwa sebenarnya kekhawatiran telah menjadi masalah yang lebih besar dari masalah sebenarnya yang dihadapi oleh orang itu. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Matius pasal 6, demikian. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Dengan kata lain, Dia tidak mau kita mengkhawatirkan apapun juga mengenai hidup kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 bahwa Tuhan mau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Kata segala menunjukkan bahwa tidak ada yang Tuhan mau kita tanggung sendiri mengenai kekhawatiran kita, mengenai masalah kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, serahkanlah segala perkaramu, segala sesuatu, segala bebanmu kepada Tuhan. Sebab Dia sangat mengasihi kamu, sangat memperhatikan kamu, sangat memperdulikan kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau kita mengkhawatirkan apapun juga. Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 27 tadi, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dengan kata lain, kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Kekhawatiran tidak menyelesaikan apapun. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala perkara kita kepadanya. Dia tidak mau kita memikul satu pun daripada itu. Dia mau memikul semuanya itu bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya telah menjelaskan cukup panjang lebar mengenai hal ini dalam pengajaran sebelumnya. Oleh sebab itu, bertolak dari sana, kita ingin belajar lebih jauh mengenai bagaimana kita dapat mengatasi kekhawatiran dalam hidup kita. Tipu muslihat iblis membuat orang menjadi khawatir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tidak mau Anda tidak khawatir. Dia mau Anda mengkhawatirkan segala sesuatu. Tuhan mau Anda tidak mengkhawatirkan segalanya. Apapun juga. Sebab Dia yang memelihara kamu. Sebab Dia yang mempedulikan kamu. Oleh sebab itu, kita perlu mewaspadai tipu muslihat iblis. Hal-hal yang dilontarkan iblis yang membuat kita menjadi khawatir. Kita perlu berhati-hati terhadap semua tipuan iblis itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat mengetahui, membedakan, dan menghadapi tipu muslihat iblis dan menang terhadapnya? Di hari-hari terakhir ini, Alkitab mengatakan bahwa akan banyak orang yang tertipu oleh tipu muslihat iblis. Kita tidak mau menjadi salah satu dari mereka. Sepanjang firman Tuhan, kita diperingatkan bukan hanya di akhir zaman ini, tapi di sepanjang waktu mengenai tipu muslihat iblis. Oleh sebab itu adalah penting untuk kita bersiap, untuk kita mempersiapkan diri kita menghadapi tipu muslihat iblis itu. Bagaimana kita dapat menghadapi, mengenali, dan kemudian mengalahkan tipu muslihat iblis? Kita penting untuk menyadari terlebih dahulu bahwa ada persiapan yang akan membuat kita dapat menang terhadap tipu muslihat iblis. Adalah sangat penting untuk kita berjaga-jaga dan dengan penuh perhatian memperhatikan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah ukuran nomor satu di mana kita bisa mengenali, lewat mana kita bisa mengetahui tipu muslihat apa yang sedang dilontarkan iblis terhadap kita.
Ada 4 hal yang kita perlu perhatikan mengenai tipu muslihat iblis. Ingat bahwa semua tipuan iblis dirancang untuk mengalihkan kita dari Tuhan kepada mengandalkan diri kita sendiri. Pada dasarnya, kekhawatiran itu lahir dari mengandalkan diri sendiri. Ketika kita melihat kemampuan kita, kesanggupan kita tidak memadai untuk mencapai hasil yang kita harapkan, maka kekhawatiran tanpa disadari akan merayap masuk ke dalam hati kita. Itu sebabnya penting untuk kita bisa mengenali bahwa ketika kita khawatir, kita tidak sedang mengandalkan Tuhan. Kita sedang menaruhkan percaya kita kepada diri kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan berkata untuk kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Karena pada waktu kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, kita sedang menaruhkan harapan percaya kita kepada Tuhan. Kita sedang mengandalkan Tuhan. Apa yang perlu kita perhatikan mengenai tipu muslihat iblis ini supaya kita tidak berhasil ditipu, dibohongi oleh iblis sehingga kita menjadi khawatir, cemas, takut, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang kita perlu pahami untuk kita dapat menang terhadap tipu muslihat iblis. Yang pertama adalah bahwa kita mengetahui apa definisi dari tipu muslihat itu. Kita perlu memahami bahwa tipu muslihat, by definition, dari definisinya, itu jelas menunjukkan bahwa sesuatu itu dibuat sedemikian rupa sehingga ketika seseorang menjadi tertipu oleh tipu muslihat itu, orang itu tidak mengetahui atau bahkan mempercayai bahwa mereka telah tertipu. Itulah sebabnya tipu muslihat iblis adalah sangat berbahaya. Kita perlu mempersiapkan diri agar dapat menang terhadap tipu muslihat iblis itu. Kebenaran pertama mengenai tipu muslihat iblis adalah bahwa kita perlu paham apa itu tipu muslihat iblis. Dan kita perlu menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang imun terhadap tipu muslihat iblis. Setiap orang dapat saja mengalami serangan tipu muslihat iblis. Bahkan kalau seseorang berpikir bahwa dia imun atau dia tidak bisa ditipu oleh iblis, dia sudah sebenarnya tertipu. Kita perlu menyadari bahwa ada serangan tipu muslihat iblis yang mungkin dilontarkan terhadap kita. Akan tetapi, kita tahu bahwa kita dapat mengalahkan itu dengan terlebih dahulu mempersiapkan diri kita dengan kebenaran firman Allah tertanam di dalam diri kita sehingga kita dapat mengenali dan mengalahkan tipu muslihat iblis itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami bahwa apa itu tipu muslihat iblis akan membuat kita bisa mengenali apa yang perlu kita waspadai. Tipu muslihat itu sesuatu yang dirancang sedemikian rupa sehingga sulit dikenali. Itu sebabnya ketika kita mau mengenali tipu muslihat iblis, kita tidak bisa mengandalkan pemikiran atau opini kita sendiri. Kita perlu suatu standar, suatu yang dapat menjadi landasan untuk kita membedakan apakah ini tipu muslihat iblis atau tidak. Dan standar atau landasan itu adalah firman Tuhan. Kita melihat ketika pertama kali tipu muslihat iblis itu muncul di dalam Alkitab. Tipu muslihat iblis itu dilontarkan oleh ular kepada Hawa dan kemudian disampaikan kepada Adam. Dan akhirnya terjadilah kejatuhan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Adam dan Hawa mengenal kebenaran firman Allah. Tapi tipu muslihat iblis by definition membawa mereka untuk mempercayai kebenaran dalam tanda kutip yang sebelumnya tidak mereka percayai, yang sebelumnya bukan sesuatu yang mereka percayai. Itu yang terjadi di Taman Eden. Adam dan Hawa
percaya kepada apa yang Tuhan katakan mengenai pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat pada mulanya. Sampai suara ular, perkataan dari ular membuat mereka mempertanyakan hal yang mereka percayai sebelumnya. Mereka mungkin berpikir, apakah Tuhan mungkin menyembunyikan sesuatu dari kita? Apakah mungkin bahwa sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan tidak mau berikan kepada kita? Pertanyaan yang dilontarkan iblis membuat manusia meragukan kebenaran firman Allah. Dan bukannya kembali kepada Tuhan, sang sumber kebenaran, untuk menanyakan langsung kepada Tuhan, mereka mengikuti kebimbangan yang ditimbulkan oleh pertanyaan dari ular tadi, dan kemudian berjalan dengan kebimbangan itu. Itu adalah tipu muslihat. Tanpa disadari, banyak orang mengetahui kebenaran firman Allah, tetapi kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh iblis mempertanyakan apa yang mereka percayai sebelumnya. Sehingga mereka kemudian meragukan kebenaran firman Allah dan menjadi khawatir. Itu sebabnya adalah penting untuk kita mempersiapkan diri kita dengan kebenaran-kebenaran firman Allah tertanam di dalam diri kita, sehingga kita siap untuk menghadapi apapun tipu muslihat iblis itu. Dan ketika ada pertanyaan yang dilontarkan iblis untuk memancing kekhawatiran, memancing keraguan, kita kembali kepada Tuhan, menanyakan kepada Tuhan, dan mencari jawaban yang Tuhan sediakan buat kita di dalam firman-Nya. Yang kedua adalah sangat penting untuk kita mempersiapkan diri sebelum kita berhadapan dengan tipu muslihat iblis. Itu sebabnya kita perlu menyadari bahwa tipu muslihat iblis bukan sesuatu yang menunggu kesiapan kita. Dan karena itu, kita perlu siap sedia di setiap waktu. Ini berarti bahwa sebelum kita menghadapi sebuah tipu muslihat, kita sudah terlebih dahulu melakukan persiapan, membangun pengetahuan kita akan kebenaran firman Allah. Kita tidak bisa menunggu ketika tipu muslihat itu dilontarkan, barulah kita mau mulai bersiap-siap, mulai membangun kebenaran firman Allah di dalam diri kita. Kita perlu sudah mempersiapkan terlebih dahulu secara proaktif. Jangan menunggu serangan kekhawatiran datang, baru kita mau mencari tahu kebenaran itu. Ketika keraguan yang iblis lontarkan itu mencoba membombardir kita, kita sudah memiliki dasar kebenaran firman Allah yang mempersiapkan kita. Dan kalaupun ada sesuatu yang masih kurang kita pahami, kita kembali kepada Tuhan, mencari jawabannya pada Tuhan atas dasar kebenaran firman Allah yang telah kita miliki di dalam diri kita. Itu sebabnya mengetahui terlebih dahulu kebenaran firman Allah adalah sangat penting. Membuat firman Tuhan itu terlebih dahulu tertanam di dalam diri kita adalah sangat penting. Kita perlu memahami bahwa perlu persiapan untuk kita dapat menang terhadap tipu muslihat iblis. Bagaimana kita dapat mempersiapkan diri kita? Yang pertama tentu adalah kita mengambil waktu secara teratur, regular, untuk memasukkan firman Tuhan ke dalam diri kita. Ketika ada kebenaran firman Allah yang sudah tertanam dalam diri kita, kita dapat bertindak atas dasar kebenaran firman Tuhan itu menghadapi tipu muslihat iblis. Sebagai contoh, ketika iblis mencoba Yesus untuk meloncat dari bubungan bait Allah, Yesus tidak serta-merta mengatasnamakan iman dan perlindungan Tuhan dan mengikuti untuk meloncat dari bubungan bait Allah. Saya yakin iman Yesus cukup untuk membuat dia selamat sampai ke dasar tanpa cedera. Akan tetapi, firman Tuhan tidak mengatakan bahwa Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kepala atau badan supaya tidak terantuk kepada batu. Firman Tuhan berkata, dia akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kakimu meloncat dari bubungan bait Allah akan membuat entah bagian tubuh yang mana, kepala, badan, yang akan terantuk kepada batu. Mazmur 91 berkata bahwa
Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau di segala jalanmu, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi, kita melihat bahwa firman Tuhan berbicara mengenai suatu perjalanan, orang berjalan, dan Tuhan melindungi supaya kakinya tidak terantuk kepada batu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki kebenaran firman Tuhan ini, kita mengetahui bahwa, wah, iblis sedang melontarkan sebuah tipu muslihat kepada saya. Ketika iblis melontarkan tipu muslihatnya kepada Yesus tadi, dia sedang memancing untuk Yesus mengandalkan diri sendiri dan mencari kebesaran namanya sendiri. Dia berkata kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, buktikan, tunjukkan, loncat. Dia sedang mencoba membuat Yesus terpancing untuk membuktikan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tipu muslihat iblis memancing kita untuk fokus kepada diri kita sendiri dan tidak kepada Tuhan. Memancing kita untuk bergantung kepada diri kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri, memegahkan diri kita sendiri, mencari kebesaran bagi diri kita sendiri, dan tidak fokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mencari kebesaran nama Tuhan, memegahkan Dia dan bukan diri kita sendiri. Yang kedua, untuk kita dapat siap menghadapi tipu muslihat iblis, yang pertama tadi, ambil waktu secara teratur tiap hari untuk membangun kebenaran firman Allah di dalam diri kita. Yang kedua, apapun yang Anda kemudian dengar dari dunia, jangan biarkan apapun yang Anda dengar itu memiliki bobot lebih tinggi dari apa yang firman Tuhan katakan. Kita perlu menempatkan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi, sebagai standar di atas semuanya untuk menentukan apakah apa yang kita dengar adalah kebenaran atau tipu muslihat. Yang ketiga, ambil waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah persiapan yang penting sekali untuk kita dapat berdiri teguh menghadapi tipu muslihat iblis di hari-hari terakhir ini. Hal yang ketiga, untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah kita perlu selalu kembali kepada firman Tuhan sebagai standar nomor 1. Tidak ada yang lain yang kita biarkan menempati posisi di atas firman Tuhan. Entah itu filosofi, entah itu ide, atau apapun juga yang kita dengar dari dunia. Kita perlu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, dan itu yang akan menjaga kita terhadap segala tipu muslihat iblis. Yang keempat, untuk dapat menang terhadap tipu muslihat iblis, kita perlu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dengan iman. Ingat, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi, ketika kita secara teratur membangun kebenaran firman Tuhan ke dalam diri kita, mengambil waktu tiap hari untuk merenungkan firman Tuhan, tanpa kita sadari, iman akan terbangun di dalam diri kita. Ketika firman yang kita terima di dalam diri kita itu kemudian membentuk iman, maka kita dapat berjalan dengan iman atas dasar kebenaran firman Allah itu. Ketika kita berjalan dengan iman, itu bukan sesuatu yang kita rasa, tetapi sesuatu yang memang terbentuk di dalam diri kita, membentuk keyakinan kita. Kita perlu memahami bahwa sekalipun kita berjalan dengan iman, tetap ada tantangan di dunia ini. Akan tetapi, sebagai orang-orang yang berjalan dalam iman kepada kebenaran firman Tuhan, sebagai anak-anak yang maha tinggi, kita memiliki firman Tuhan yang menyediakan jawaban kebenaran mengenai apa yang kita hadapi. Jadi, apapun juga yang kita hadapi, ketahuilah bahwa firman Tuhan mengatakan kemenangan adalah milik kita. Kemenangan pasti adalah bagian kita. Apapun yang dunia katakan mengenai situasi yang Anda sedang hadapi sekarang ini, jangan pernah mengharapkan, jangan pernah berpikir bahwa engkau akan kalah, engkau akan gagal, engkau akan mengalami ini dan itu sebagaimana yang didiagnosakan oleh dunia. Akan tetapi, berdirilah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dunia akan berkata, oh, akan terjadi kesulitan ekonomi, oh, akan terjadi ini dan itu. Tapi kebenaran firman Tuhan mengatakan apa? Kita tahu bahwa Tuhan membuat kelimpahan di tengah-tengah
musim kekeringan. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang ketika panas terik datang, dia tidak mengalaminya. Dia tetap berbuah sekalipun panas terik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika musim kering sekalipun, Tuhan sudah menyediakan kelimpahan buat kita di tengah-tengah situasi itu. Oleh sebab itu, jangan biarkan iblis memancing kita untuk khawatir, untuk memandang kepada diri kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri, percaya kepada keadaan, percaya kepada diri kita sendiri. Tetapi biarkan firman Tuhan mengarahkan, menguatkan kita untuk kembali bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan apa yang Tuhan sudah katakan, bahwa kita akan tetap berbuah sekalipun di musim kekeringan. Itu satu contoh kebenaran firman Allah. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23 berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat mengatakan bahwa kemenangan kita untuk menaklukkan segala sesuatu dalam dunia ini adalah lewat iman. Dan 2 Korintus pasal 2 ayat 14 mengatakan, syukur kepada Allah yang selalu membawa kita di jalan kemenangan di dalam Kristus, sehingga kita bisa memanifestasikan keharuman pengenalan akan Dia dimanapun juga. Allah selalu membawa kita di jalan kemenangan. Akhir segala sesuatu adalah kemenangan kita. Oleh sebab itu, jangan biarkan iblis menggagalkan kemenangan itu dengan memancing kita dengan tipu muslihatnya untuk kita khawatir. Kekhawatiran membuat kita beralih dari percaya kepada Tuhan, beralih dari iman kepada Tuhan, kepada mengandalkan diri sendiri. Itu yang menjadi sasaran iblis. Kekhawatiran, kata Yesus, segalanya serahkan kepadanya. Siapa yang dengan kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Oleh sebab itu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu minum, akan apa yang hendak kamu pakai. Semuanya itu sudah diketahui oleh Bapamu, dan Dia telah menyediakan jawabannya buat kita. Firman Tuhan, saya tutup dengan Matius pasal 6 ayat 30 dan seterusnya, di mana dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, dan apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu yang di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu sudah mengetahui bahwa kita memerlukan semuanya itu. Oleh sebab itu, kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun juga. Khawatir menghambat aliran suplai supranatural, karena pada saat kita khawatir, kita sedang tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak sedang membuat iman kita bersandar kepada Tuhan. Kita sedang bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau Anda mempercayai Dia untuk menyediakan buat Anda pakaianmu, makananmu, apa yang hendak kamu pakai, makan, minum, semuanya. Percayai Dia untuk menyediakan itu. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 hal ini tadi. Yang pertama, kenali definisi dari tipu muslihat itu. Yang kedua, siapkan diri Anda di depan. Sebelum Anda berhadapan, selalu siapkan dengan cara bagaimana Anda bangun kebenaran firman Allah secara teratur di dalam dirimu. Yang kedua, Anda tempatkan firman Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi dalam hidup Anda. Dan yang ketiga, ambil waktu untuk secara teratur berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Dan firman Tuhan akan menjadi benteng bagi Anda terhadap semua tipu muslihat iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap waspada. Jaga untuk diri kita selalu siap dengan kebenaran firman Allah. Gali kebenaran firman Allah itu, dan jangan mau bergeser dari kebenaran firman Tuhan itu sekarang dan sampai kapanpun juga. Ingat, Allah selalu menuntun kita di dalam jalan kemenangannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya yang sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu semua kutuk tidak berlaku lagi atas hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang rusak, tidak ada yang hilang. Dalam nama Yesus, engkau dipuaskan dengan segala kebaikan Tuhan. Tuhan melindungi dari segala celaka, maut, malapetaka. Amin.